Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan percobaan jenis reaksi redoks dengan menggunakan KMNO4. Nah, KMNO4 yang kita gunakan adalah PK. Pertama-tama kita masukkan PK dengan ukuran kurang lebih 0,5 gram ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita kira-kira saja ya. Kemudian kita nyalakan bunsen. Lalu kita bakar KMNO4 ini di atas api sambil kita goyang-goyangkan sampai muncul adanya percikan-percikan. Terdengar ya, sudah ada suara percikan-percikan dari pembakaran KMNO4-nya. Kemudian kita sampai muncul adanya gas. Nah, lalu ini kita siapkan batang api, terus kita masukkan ya. Kita tiup dulu, lalu kita masukkan ke dalam. Nah, akan muncul di sini adanya api. Nah, ini membuktikan bahwa di dalam percobaan ini ada menghasilkan oksigen. Lalu selanjutnya kita siapkan tabung Erlenmeyer. Kita matikan dulu ya. Kita matikan dulu. Lalu kita siapkan larutan dengan menggunakan yang kedua adalah soda kue. Ini kita siapkan. Ini ada, tuangkan larutan air kira-kira, kemudian kita masukkan soda kuenya ke dalam air sambil kita aduk-aduk. Nah, ini sambil kita aduk-aduk, lalu kita masukkan sisa dari pembakaran KMNO4 ke dalam larutan sodanya. Nah, kita perhatikan di sini sampai kita aduk muncul adanya perubahan warna ungu di dalam larutannya, ya, terlihat dari hasil percobaan ini. Nah, ini membuktikan adanya ya, sampai kita aduk ternyata di sini ada perubahan warna menjadi ungu. Ini membuktikan adanya perubahan bilox plus 6. Lalu yang ketiga, kita membuat larutan J-School. Ini kita siapkan gelas ukurnya. Kemudian kita masukkan beberapa keping J-School. Lalu kita aduk-aduk J-School-nya sampai muncul adanya gelembung-gelembung, sampai berwarna keruh. Ini baru kita masukkan tadi sisa hasil pembakaran KMNO4-nya. Nah, sambil kita aduk-aduk, ternyata tadi dari ungu ya berubah menjadi warnanya, ternyata berubah menjadi coklat. Nah, kita lihat di sini ya, tadi ungu akhirnya berubah menjadi coklat di sini. Nah, ini membuktikan adanya bilox menjadi 4+. Demikian percobaan pertama kita. Nanti kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan jenis reaksi redok yang lainnya dengan menggunakan mangan KMNO4. Yang pertama kita masukkan larutan vanis ke dalam gelas ukur. Kemudian kita
kita tambahkan Fixal. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ini akan menjadi berwarna keruh. Kemudian kita masukkan KMNO4 murni ke dalam larutan Fixal dan panis tadi. Dikira-kira saja. Lalu kita aduk-aduk. Di sini akan terlihat berwarna ungu. Ya. Lalu kita tambahkan panis lagi ke dalam larutan ini. Terlihat ya warnanya ungu. Kita tambahkan panis lagi ke dalam larutannya sambil kita aduk-aduk. Ternyata ada perubahan ya di sini. Tadi yang berwarna ungu sekarang berubah menjadi tidak berwarna. Nah, di sini kenapa ada perubahan itu? Karena adanya penurunan Bilox menjadi +2. Yang selanjutnya, percobaan yang kedua. Selanjutnya kita masukkan, kita larutkan air. Kemudian kita beri tambahan KMNO4 hasil pembakaran yang tadi masih ada tersisa, kita tuangkan. Lalu kita aduk-aduk. Ini kita balik ya supaya tidak tercampur. Nah, ternyata di sini berwarna ungu. Nah, ini yang disebut sebagai reaksi disproporsionasi. Batang berwarna ungu. Selanjutnya kita coba cobaan selanjutnya yaitu menggunakan betadine. Nah, kita masukkan betadine beberapa tetes, 5 tetes, 3, 4, 5. Lalu kita masukkan asam cuka. Kira-kira aja. Lalu kita masukkan KMNO4. Ini kita aduk-aduk dulu ya. Kita aduk-aduk dulu. Nah, ini. Lalu kita masukkan KMNO4 ke dalam larutan betadine dan asam cuka. Lalu kita aduk-aduk. Nah, ternyata di sini warna ungunya semakin pekat atau sangat pekat. Nah, ini karena menghasilkan senyawa mangan sulfat atau dan kalium sulfat, gitu. Atau MnSO4 dan K2SO4. Terus kemudian yang keempat kita gunakan, kita masukkan cuka, kemudian cuka. Kita masukkan KMNO4 murni beberapa, lalu kita aduk-aduk. Ini menjadi ungu yang sangat pekat. Lalu kita masukkan beberapa lobak ke dalam ini, kita masukkan, lalu kita aduk-aduk. Nah, ini lobak ini sebagai asam oksalat, ya. Dia ternyata di sini tetap berwarna ungu karena lobak ini berfungsi sebagai katalis, yaitu dia sebagai pempercepat reaksi. Ya. Itu saja percobaan kita. Nanti kita lanjut ke percobaan selanjutnya. Terima kasih. Percobaan selanjutnya yaitu efek perubahan kalor oleh reaksi autoredox dengan menggunakan bahan-bahan diantaranya adalah Fixal, pembersih lantai, kemudian Biclean, kemudian kita menggunakan nanti ada karbit. Langkah-langkah yang harus kita siapkan yaitu pertama, disiapkan gelas
Kemudian kita masukkan atau kita tuangkan kristal ke dalam gelas Erlenmeyernya. Ini kira-kira saja ya. Oke, setelah ini ya. Kemudian kita masukkan Baiklin ke dalam karbit dulu ke dalam gelasnya. Kita masukkan, boleh kita ambil tutup, lalu kita tuangkan, tunggu 5 detik. Kita hitungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai banyak muncul ada gas putih. Lalu kita masukkan Baiklin ke dalam gelasnya. Nah, oke. Begitu. Ya, cukup menegangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam percobaan yang akan datang.